Sembilan ini diawali dengan memperlihatkan Makio yang gagal transaksi di Hong Kong 8 bulan yang lalu, dan Mikio yang kembali pulang dari Florida setengah tahun yang lalu. Dan sekarang ada permasalahan internal serius dalam kantor Sarfang. Otsukaresma menyambut kedatangan ketuanya yang tak lain adalah ayahnya Makio. Tapi ada seseorang yang berlari dari kejauhan menghampiri Sakaki Kichi dan menyerangnya dengan pistol. Shin pun berpindah ke sebuah kuil. Makio menuliskan harapannya. Tahun lalu, harapan Makio hanyalah menjadi bos. Tapi, harapannya sekarang adalah bisa lulus SMA dengan semuanya. Di sana juga ada harapan yang ditulis oleh Umemura dan Sakura Koji. Kazuya berpikir apakah mereka datang berdua. Makio tertegun. Kuroi pun memberi saran untuk segera pulang, karena akan berakibat buruk jika ada seseorang dari sekolah yang melihat mereka. Tiba-tiba, Makio menerima telepon dari seseorang, dan setelah menerima telepon itu, ia dan para anak buahnya langsung berlari terburu-buru. Di saat mereka menuruni tangga kuil, ada seorang wanita yang sedang menaiki tangga itu juga. Wanita itu terpeleset dan hampir jatuh, tapi untungnya berhasil ditangkap oleh Makio. Mereka pun saling memandang, dan wanita itu ternyata Minami. Aduh, cantiknya Minami ya, tanpa kacamata dan rambutnya yang terurai. Jadi pengen tidur. Udahlah. Lanjut. Kuroi memanggil Makio untuk segera pergi, sedangkan Minami menatap kepergiannya terlihat bingung seperti mengenalinya. Sampailah mereka di rumah. Makio langsung bertanya kepada Mikio siapa yang berani melakukannya. Mikio menjawab jika kemungkinan seseorang dari geng Hokioku. Mikio juga sudah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Makio terlihat marah ketika mendengar penjelasan dari Mikio, dan ia pun hendak pergi untuk balas dendam. Tapi Mikio menghentikannya dan berkata jika ialah yang memberi perintah di sini. Makio terlihat tidak puas. Mikio juga mengatakan jika kau menyebabkan masalah, kau tak akan bisa lulus. Kuroi pun menyetujui pendapat Mikio, tapi Makio tetap saja tidak puas. Ia marah dan berkata pada adiknya, apa yang kau tahu dari dunia ini? Mikio pun menjawab paling tidak, ia tahu jika geng Hokioku merupakan salah satu organisasi yang besar. Makio dan Mikio saling bertatapan dengan penuh emosi dan amarah. Bawahan Mikio mendukung penuh Mikio yang akan melanjutkan menjadi ketua generasi ketiga. Kuroi marah mendengar kalimat dari orang satu gengnya itu. Akhirnya mereka berdebat tentang siapa yang lebih pantas menduduki posisi ketua selanjutnya. Kazuya yang melihat rekan segengnya berkelahi satu sama lain berkata apakah ini yang dinamakan perselisihan internal? Tiba-tiba ayah Makio datang dan menghentikan mereka. Dia mengatakan bahwa geng musuh saat ini mendengar jika di dalam geng ini sedang ada masalah mengenai pemilihan ketua. Karena itulah mereka berusaha memanfaatkan kelemahan itu. Mikio kemudian menyarankan ke ayahnya untuk memutuskan langsung sekarang siapa yang akan menjadi ketua geng karena tidak mungkin menunggu hingga Makio lulus. Ayahnya juga berkata jika Makio tidak bisa berpikir selama 90 detik, sementara tubuh Mikio tidak bisa bertahan bekerja keras selama 90 detik. Pokoknya intinya itu Makio kuat tapi tidak pintar, sementara Mikio pintar tapi tidak kuat. Pokoknya gitulah kira-kira ya teman-teman. Ayahnya pun menyetujuinya dan memutuskan untuk melakukan pemilihan suara pada tanggal 14 Februari. Makio dan Mikio pun sama-sama setuju. Makio juga mendapatkan info jika ujian kelulusan diadakan pada tanggal 14 Februari. Makio menjadi bingung mana yang harus ia pilih, apakah ujian kelulusan atau pemilihan suara. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Hoshino. Hoshino mengajak Makio untuk bertanding pada Valentine Day yaitu 14 Februari juga. Siapa yang paling banyak mendapat coklat, maka ialah pemenangnya. Tidak hanya Makio, Hoshino juga mengajak semua teman laki-laki di kelasnya untuk bertanding. Hoshino mengatakan siapa yang menang akan menjadi Master 3A. Makio dan teman-temannya merasa tertantang oleh Hoshino. Mereka pun menyetujuinya. Dengan begitu, berarti Makio memiliki 3 agenda penting di tanggal 14 Februari. Minami tampak galau mengingat kejadian di kuil tempo hari. Dia tidak yakin dengan penglihatannya.
Ia bertanya pada diri sendiri bagaimana mungkin ia bisa menyangka seorang pria Yakuza adalah Sakaki. Ia pun tidak yakin dengan perasaannya karena hubungan mereka hanya guru dan murid. Tapi kemudian ia meyakinkan diri jika yang perlu dilakukannya hanyalah membantu Makio untuk bisa lulus. Kasihan guru satunya, dikacangin. Di rumah, Makio tampak kesal karena ternyata Mikio telah membuat video promosi yang isinya tentang IQ-nya yang mencapai 180. Tidak hanya itu, isi video itu juga menayangkan kebaikannya hati Mikio, suka menolong, rajin menabung, lemah lembut, dan kelebihan lainnya sehingga Yakuza bisa mengandalkannya. Sambil mencekik bawahannya, Makio kesal karena apa yang akan mereka masukkan ke dalam videonya. Dia tidak pintar dan tidak memiliki IQ yang setinggi Mikio. Kesian bawahannya. Kazuya memperlihatkan kamera dan mengatakan jika selama ini dia merekam segala aktivitas Mikio di sekolah. Mulai dari turnamen olahraga, festival, lomba, dan ujian sehingga poin-poin penting ini bisa dimasukkan ke dalam video promosi tentang Makio. Kazuya dan Kuro juga mengatakan jika Makio tidak perlu memikirkan tentang pemilihan suara karena mereka yang akan mengurusnya. Makio hanya perlu belajar karena kelulusannya dan pemilihan suara sama pentingnya. Video promosi Makio pun selesai dan disebar di berita-berita khusus geng Yakuza. Isi dari video itu yaitu Makio yang memulai pagi dengan senam San Agnes, menjabat sebagai ketua kelas, melakukan tugas ketua kelas dengan baik, disebut sebagai tornado, dan lain sebagainya. Sayangnya, kebanyakan dari Yakuza Short Farm yang menonton video itu justru tertawa dan mengatakan jika Makio kekanak-kanakan. Tampak juga geng Shichiria yang mendukung Mikio dan mengatakan jika Mikio pasti bisa menang dengan mudah. Hasil pemilihan sementara pun diumumkan dan benar saja Mikio menang telak dengan memperoleh 68 suara, sedangkan Makio hanya memperoleh 16% suara. Sedangkan ayahnya mendapatkan 6% suara dan bos pertama Kitaro mendapat 2% suara dan sisanya 8% golput. Makio pun tampak kesal mendengarnya dan menanyakan kepada Kazuya mengapa ini bisa terjadi. Scene pun berpindah, tampak Makio dan Umemura menyemangati Sakura Koji dan 3 teman lainnya yang akan ikut ujian universitas. Tiba-tiba Mikio datang dan mengajak Makio untuk mengobrol. Mikio mengatakan jika Makio adalah orang yang rakus dan ingin memiliki apapun miliknya. Makio ingin populer meski dia adalah Yakuza. Mikio juga bercerita jika dia adalah orang yang lemah sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk membahagiakan ibunya selain belajar dan menjadi anak yang baik. Karena itulah Mikio ingin memiliki geng Short Farm. Ia merasa inilah saatnya bagi Makio tumbuh dewasa dan mendapatkan teman, cinta, dan apapun yang dia inginkan. Dengan kata lain, Mikio ingin kakaknya menjadi orang biasa sepertinya. Dengan begitu, Makio tetap bisa berteman dan bersama dengan orang yang dia cintai yaitu Umemura. Setelah Mikio pergi, Makio masih berpikir tentang ucapan adiknya yang memintanya untuk menjadi orang biasa dan menyerahkan urusan geng kepadanya. Makio pun berpikir jika seandainya dia menjadi orang biasa, maka dia bisa tetap bersama teman-temannya, kuliah, dan menjalani hidup yang damai, dan benar-benar bisa bersama Umemura. Dan Makio pun menyimpulkan mungkin itu akan membahagiakan dan tidak ada salahnya untuk dicoba. Tapi di sisi lain, hatinya berkata hal yang berbeda. Bagaimanapun juga, dia adalah Yakuza dan umurnya 28 tahun. Jika teman-temannya mengetahui identitas aslinya, maka teman-temannya mungkin saja akan menjauhinya sehingga dia akan sendiri lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengejar ketua geng saja. Meski begitu, ia bertekad tidak akan melupakan kehidupan di sekolahnya saat ini. Sejak saat itu, ia berusaha keras untuk belajar agar lulus dari sekolahan itu. Ia pun terus giat belajar bersama Sakura Koji dan yang lainnya. Tanggal 14 Februari pun tiba. Di sekolah, Makio tampak bisa menjawab soal dengan baik. Ia merasa otaknya yang sekarang sudah mulai bekerja dengan baik. Ia pun mengerjakan soal ujian dengan lancar. Setelah lembaran ujian diperiksa oleh masing-masing guru, didapatkanlah jika nilai Makio kali ini memenuhi standar untuk lulus. Kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Makio dan mengatakan jika dia bisa lulus bersama yang lainnya bulan depan. Makio sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada guru-gurunya.
Setelah itu, ia bergegas mengambil tas di kelas dan pulang untuk memberitahukan kabar baik tersebut. Saat Makio ingin mengambil tas di dalam laci, ia mendapatkan hadiah dari Umemura atas kelulusannya. Ternyata, Umemura melihat dari luar saat Makio ujian dan dinyatakan lulus. Malam pemilihan ketua geng pun dimulai. Tampak Mikio yang sedang berpidato di depan semua anggota geng Sarfang. Kazuya merasa jika pidato Mikio sangat bagus. Tibalah giliran Makio untuk berpidato. Kazuya kemudian menyerahkan kertas pidato kepada Makio. Sebelum pidato, Makio mengatakan kepada Kuroi untuk menyekolahkan Kazuya karena Kazuya hanya tamat SMP. Kazuya sangat senang mendengarkan ucapan dari Makio dan ia pun berterima kasih kepada Makio. Makio pun kemudian maju untuk membacakan pidatonya. Lucunya, Makio membacakan tentang step by step membuat puding. Ternyata Kazuya salah memberikan kertas. Ia malah memberikan cara membuat puding yang enak. Makio kemudian membuang kertas itu dan dengan percaya diri pidato sendiri tanpa teks. Setelah Makio selesai pidato, pemilihan suara pun dimulai. Mikio bertanya kepada kakaknya apakah Makio tidak akan menyesali keputusannya ini karena ia akan jauh dari teman-temannya. Makio pun menjawab jika dia tidak akan menyesali atas keputusannya dan menurutnya Mikio lah yang lebih cocok untuk menjadi orang biasa. Hasil pemilihan itu pun diumumkan. Makio dan Mikio berdiri di depan papan nilai. Mikio terlihat santai sedangkan Makio terlihat sangat tegang. Ayahnya lebih tegang lagi menunggu hasil dari pemilihan tersebut. Makio mendapatkan 3.387 suara, sedangkan Mikio mendapatkan 3.378 suara. Makio pun langsung menghitung mana yang lebih besar antara 3.387 dan 3.378. Matilah Makio. Mikio memandang kakaknya yang sedang sibuk hitung dan mengatakan jika kakaknya lah yang menang dengan unggul 9 poin. Pembawa acara pun berpidato dan mengatakan penerus berikutnya adalah Tuan Sakaki Makio. Mikio pun memberi selamat kepada Makio dengan menjabat tangannya. Makio pun mengatakan kepada adiknya untuk menjalani hidup yang normal karena itu cocok untuknya. Dan ia pun langsung membalas jabatan tangan adiknya itu. Di sisi lain, geng Hokuyoku dan Yamada mendengar kabar jika Makio lah yang menjadi ketua. Mereka sedikit kecewa karena jika Mikio yang menang, maka rencana mereka untuk menghancurkan geng Sarfam akan menjadi lebih mudah. Tapi meskipun begitu, mereka berencana melakukan serangan secepat mungkin. Di kelas, para murid laki-laki menghitung berapa jumlah coklat yang mereka dapatkan. Sakura Koji dan Hoshino mendapatkan masing-masing 2 coklat, sedangkan Makio hanya mendapatkan 1 coklat dari Umemura. Dan yang mendapatkan banyak coklat ternyata adalah Suabe, mantan anggota FC. Ia mendapatkan 4 coklat. Hoshino pun tampak kecewa karena Suabe mendapatkan predikat Master 3A. Sepulang sekolah, Umemura memberikan coklat kepada Sakura Koji, tapi sebagai tanda persahabatan. Sakura Koji meminta kepada Umemura untuk kembali mengutarakan perasaannya kepada Makio. Umemura mengatakan jika dia tidak punya keberanian lagi untuk itu karena ia pernah ditolak mentah-mentah oleh Makio. Tapi Sakura Koji terus memberinya semangat dan jika Umemura mau berjuang untuk menyampaikan perasaannya kepada Makio, maka dia pun juga akan berjuang menyampaikan perasaannya kepada seorang gadis. Mendengar hal itu, Umemura mau dan berjanji jika ia akan mengungkapkan perasaannya kepada Makio sebelum hari kelulusan. Sakura Koji tersenyum kecil sambil berbisik, kau masih tidak menyadarinya. Sap, pagar makan tanaman nih Sakura Koji. Sore itu, Mitsushima kedatangan tamu spesial di ruang kesehatannya, yaitu ayahnya Makio. Ternyata Mitsushima adalah teman ayahnya Makio saat SMA dan bahkan pernah saling jatuh cinta. Cie, yang CLBK. Ayah Makio tersenyum dan mengatakan jika umur Makio sebenarnya bukan 18 tahun, tapi 28 tahun. Mitsushima yang sudah mengetahui hal itu tampak tersenyum kecil seakan tidak kaget.
Ayah Makio juga mengatakan jika Makio akan menjadi bos farm begitu dia lulus. Rupanya Minami menguping pembicaraan mereka dan ia langsung kaget dan lari dari tempat itu. Di rumah, Makio memandangi seragam sekolahnya. Ia juga melihat foto-foto bersama teman kelasnya. Kemudian, ia teringat sesuatu dan membuka laci mejanya dan mengambil sebuah buku, yaitu buku jurnalnya. Keesokan harinya, Makio menyerahkan buku jurnalnya kepada Minami. Makio mengatakan jika ia telah menuliskan sesuatu dan jika ia ada waktu, bacalah jurnal ini. Minami sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi keburu bel tanda masuk sekolah berbunyi. Saat Minami memulai kelasnya, Makio menyuruh teman kelasnya untuk menunduk. Tak lama kemudian, terdengar suara letusan senjata api dan jendela kelasnya pun tiba-tiba pecah. Kelas pun menjadi panik. Makio mendekati jendela dan melihat siapa yang telah menembaki jendela kelasnya. Ternyata itu adalah utusan dari geng Hokuyaku. Pemimpinnya pun teriak, "Keluarlah generasi ketiga kantor Servang," dan filmnya pun bersambung. Wah, episode ke-10 bakalan benar-benar seru nih. Udah gak sabar saya mau nge-reviewnya. Ya udahlah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.